tentang bagaimana menyampaikan. Jadi keberkahan luar biasa karena memang dengan adanya corona ini dalam tanda kutip dengan sangat terpaksa saya membuka pengajian online yang sebenarnya nanti kalau kita sudah kaji di Ta'limul Muta'alim ada sesuatu yang memang tidak bisa disampaikan seperti itu. Sebelum saya mulai, mohon minta direspon. Suara saya seperti apa? Dicek dulu. Oke, terima kasih. Ya. Kitab Ta'limul Muta'alim ini kemarin sudah dijelaskan, bercerita tentang bagaimana cara kita belajar tentang cara belajar apa yang harus dipelajari, dan belajar bagaimana menyampaikan apa yang sudah dipelajari. Hari ini kita akan memulai masuk kepada kitab ini, kitab Ta'limul Muta'alim ini. Nah, ini kitab Ta'limul Muta'alim. Saya sarankan semua mempunyai kitabnya, baik yang gundulnya, malah saya menyarankan kitab yang gundulnya, ya. Mudah-mudahan semua bisa memiliki. Kalaupun tidak, insya Allah saya akan menjelaskan dengan langsung. Jadi saya tidak akan mengkaji seperti pesantren, tapi saya akan menjelaskan isinya langsung dari kitab ini. Karena kalau kita ngalogat dulu, kalau kata orang pesantren itu akan kelamaan ya. Nanti kalau yang mau ngelogat, khusus datang aja ke Darussalam ya. Begitu ya. Jadi yang mau ngalogat datang ke Darussalam, saya akan mencoba mengisi menjelaskan isi kitab ini. Untuk bagaimana sejarah kitab ini sudah ada di pertemuan pertama, mungkin nanti bisa diulang oleh Nafi Sajida. Ya. Sebagai seseorang yang sedang mempelajari tata cara berilmu yang baik, mencari ilmu yang baik, maka yang pertama saya meminta kepada semua yang ikut pengajian Zoom hari ini, kita mendoakan supaya yang mengarang kitab ini, Syekh Azhar Nuzi, diberikan kebaikan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya sampai kepada kita dengan ilmu yang seperti beliau maksudkan ketika beliau mengarang kitab ini, ya. Kita doakan seperti itu. Terima kasih atas doanya teman-teman. Ya, kita mulai. Kitab ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa hampir semua kitab klasik, ya, kitab klasik yang kayak gini dikatakan kitab klasik, kalau sebagian menyatakan kitab kuning, itu diawali kalimat awalnya itu pasti menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berdasarkan kepada hadis yang menyebutkan bahwa kullu amrin zibalin la yubdahu bihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa a'ta. Jadi segala sesuatu perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik tersebut terputus pahalanya. Maksudnya tidak sempurna. Nah, makanya hampir semua ulama itu kalau menulis sebuah kitab, itu pasti diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena orang yang tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, mengerjakan kebaikan apapun, kebaikannya itu pahalanya tidak sempurna. Nah, ini penting kita pahami ketika kita sebagai, mohon maaf, seorang yang muslim ataupun yang tidak muslim, kita harus mengakui bahwa peran Tuhan dalam kehidupan kita itu membersatu. Karena bagaimana mungkin kita bisa hidup kalau Tuhan tidak menciptakan kita? Bagaimana mungkin kita bisa hidup kalau Tuhan tidak memberikan hidup kepada kita? Bagaimana mungkin kita bisa hidup kalau Tuhan tidak memberikan gambaran yang terbaik untuk kehidupan kita? Nah, makanya Tuhan, atau dalam ajaran Islam dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat penting dalam kehidupan. Maka seorang muslim itu biasanya menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu di awal segala perbuatan baik untuk mengaitkan kepada Allah yang menciptakan atau kepada Tuhan yang menciptakan. Nah, kenapa ini dipakai di awal kegiatan untuk melakukan perbuatan baik? Nah,
Sementara padahal ini teh ayat Al-Qur'an, ada dalam surat Al-Fatihah, ya. Di surat Al-Fatihah diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu apa sih luar biasanya ini Bismillahirrahmanirrahim sehingga disimpan di tiap awal pembuatan kitab. Jadi disimpan di tiap awal pembuatan kitab. Ini yang harus kita pahami. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim ini disimpan di awal pembuatan kitab atau penulisan kitab. Nah, kita flashback ke zaman dulu, mungkin teman-teman yang suka mendengarkan cerita orang tua dulu atau mendengarkan cerita dari para sepuh-sepuh dulu, itu suka mendengar ada orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, itu katanya bisa terbang dulu itu. Nah ini kan jadi pertanyaan, jadi heboh itu. Oh dulu itu ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, katanya bisa menghilang. Baca Bismillahirrahmanirrahim bisa jalan di atas air. Ini pertanyaannya, benarkah seperti itu? Benarkah seperti itu? Mari kita kaji lafaz Bismillahnya. Mari kita kaji lafaz Bismillahnya. Oke. Di pesantren saya mendapatkan arti lafaz Bismillah ini mohon maaf, kita awali kalau kita mengartikan Bismillahirrahmanirrahim itu biasanya seperti ini kan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, biasanya kita mengartikan Bismillahirrahmanirrahim itu seperti itu. Itu adalah arti yang luar biasa dan sangat bagus. Sekali lagi, itu arti yang luar biasa dan sangat bagus. Kebetulan ketika saya di pesantren mendapatkan arti yang lain dari tafsir yang lain yang saya dapatkan dari guru saya. Nah, ketika di pesantren, ya, guru saya memberikan arti dengan seperti ini. Bismillahi, dengan menyebut zat yang bernama Allah. Lalu Ar-Rahmani, yang memberikan nikmat kecil dan nikmat besar dunia. Ar-Rahimi, yang memberikan nikmat kecil di akhirat saja. Oh, bagaimana penjelasannya? Mari kita kupas. Kalimat Bismillah ini sebenarnya kalimat terusan. Jadi bukan kalimat awal. Kenapa? Coba bayangkan, kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, ini kalimat aneh sekali. Kenapa? Orang ngomong tiba-tiba ujug-ujug mengatakan dengan menyebut nama Allah. Lah, yang dibarenginya siapa? Karena kalau dengan ini pasti ada yang dibarengi. Seumpama contoh, misalkan Kiki jalan dengan Singgih. Tiba-tiba dengan Singgih. Nah, siapa yang dengan Singgihnya? Kan nggak mungkin. Tapi harus ada Kikinya dulu. Kiki dengan Singgih berjalan, misalkan. Tiba-tiba dengan Singgih berjalan. Berarti ada sesuatu yang dibuang di awalnya. Ada sesuatu yang dibuang. Maksudnya ada sesuatu yang menempel dengan kalimat Bismillah ini. Karena tiba-tiba kan artinya dengan menyebut. Dengan menyebut. Berarti ini apa yang dengan menyebut itu apa? Gitu ya. Apa yang dengan menyebut itu? Nah, makanya ya guru-guru saya menyebutkan bahwa kalimat dengan menyebut ini sebenarnya adalah untuk menyambung dari apa-apa yang kita kerjakan, lalu ingin mengaitkan pekerjaan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita buktikan. Kalau kita mau makan, biasanya disuruh ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Kalau mau berbuat yang baik, disuruh ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sementara artinya sendiri dengan menyebut zat yang bernama Allah. Coba kita sambungkan. Kita mau berjalan keluar. Lalu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka artinya adalah kita mau berjalan keluar dengan menyebut zat yang bernama Allah. Kita mau makan lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, maka artinya adalah seperti kita mau makan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama juga ketika kita mau ngaji pakai Bismillah dulu, maka mau ngaji dengan menyebut zat yang bernama Allah. Jadi si Bismillah ini adalah membarengi pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita memang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi di hadis awal disebutkan kalau perbuatan baik
tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut tidak sempurna pahalanya. Kenapa? Karena tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengerjakan satu perbuatan lalu dibarengi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut digantungkan, dikaitkan dan diikatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengucapkan Bismillah sebenarnya kita sudah melakukan perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Makanya semua ulama itu pasti mengisyaratkan untuk melakukan sebuah perbuatan baik itu harus, saya tidak mengatakan wajib, tapi harus dalam bahasa kita menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya mengait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan menyebut zat yang bernama Allah. Oke, kita masuk ke kalimat Bismillahnya itu sendiri. Dengan menyebut zat yang bernama Allah. Jadi Bismillah itu dengan menyebut zat yang bernama Allah. Ini penting. Emang penting semua sih dalam kitab, apa yang nggak penting ya? Penting lagi. Emang penting semuanya. Jadi dengan menyebut zat yang bernama Allah. Kenapa harus pakai kata zat? Nah, ini penting sekali lagi ya. Karena emang penting semua. Dengan menyebut zat yang bernama Allah, maksudnya adalah bahwa kita diwajibkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan untuk meyakini Allah itu hanya satu. Tidak ada yang menyamai apapun itu, Allah itu hanya satu. Dalam Al-Ikhlas ditegaskan bahwa Allah itu satu. Allah itu tidak ada yang menyamai apapun itu. Nah, dengan kita mengartikan menyebut zat yang bernama Allah, maksudnya ke sana. Kenapa? Begini, misalkan contoh, saya dengan Igin, misalkan nih contoh. Nah, saya memanggil ke istrinya Igin dengan nama, "Hei sayang, sini." Atau, Mah, sini. Atau, Neng, sini. Yang dipanggil Mas saya kira-kira siapa? Pasti Igin. Walaupun dengan nama-nama yang berbeda, tapi zat yang dipanggil, bungkelekan yang dipanggilnya adalah sosok Igin. Dengan nama-nama yang berbeda pun yang dimaksud Mas saya adalah Igin. Nah, kenapa? Karena zat yang disebut Mas saya adalah Igin. Nah, ketika Igin diganti dengan nama yang lain pun, yang dituju Mas saya adalah Igin. Contoh. Nah, begitu pula ketika kita bermaksud untuk menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyebutkan dengan arti zat yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita tuju dalam kehidupan kita bukan lafaz Allahnya. Bukan lafaz Allahnya sekali lagi. Tapi zat yang mempunyai lafaz Allah ini. Zat yang mempunyai nama Allah ini. Maka ketika kita mengucapkan Bismillah, sebenarnya kita sudah membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita mengucapkan dengan menyebut zat yang bernama Allah. Maksud lebih jauhnya adalah ketika Allah ini kita panggil dengan nama yang lain, tetap aja yang kita maksud adalah zatnya. Karena nama Allahnya sendiri yang kita kenal ada Asmaul Husna, ada 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Itu semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak. Sekali lagi, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak. Nah, ketika kita menyebut apapun, itu nama yang berkait kepada zat yang bernama Allah. Nah, maka dengan ditanamkan seperti itu di awal, bahwa kita meyakini ternyata Allah itu mau namanya apapun, tetap zat yang kita sebut adalah zat yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya ketika kita memahami dengan seperti ini, ketika kita mengucapkan Bismillah, itu kita sedang sama saja dengan mengucapkan La ilaha illallah. Sama saja. Jadi, ketika kita mengucapkan Bismillah dengan menyebut zat yang bernama Allah, berarti kita sudah meyakini yang kita sebut walaupun dengan nama apapun, itu adalah zat yang bernama Allah. Makanya Bismillah ini kalimat yang luar biasa. Bayangkan kalau seseorang di dalam hatinya yang
selalu ada, yang selalu terkait adalah zat yang bernama Allah. Sementara Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah itu yang menjadikan segala sesuatu. Allah itu yang benar-benar mengurusi segala sesuatu. Allah itu yang benar-benar merajai segala sesuatu. Lalu orang berkait dengan berkait dengan zat yang bernama Allah tersebut. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang tersebut? Orang tersebut akan punya kekuatan yang dahsyat. Kenapa? Karena dia bergantung hanya kepada zat yang bernama Allah, bukan bergantung kepada lafaz yang ditulisan Allah. Kenapa? Kalau bergantung kepada lafaz, mohon maaf sekali ya. Kalau bergantung kepada lafaz, mohon maaf nih. Ketika lafaznya nggak ada, kita nggak serasa ibadah. Kan ada orang yang, mohon maaf, ada orang yang ibadah itu, ini harus lihat lafaz Allah nih, biar terasa kelihatan oleh Allah. Nah, ketika lafaz Allahnya nggak ada, maka yang terjadi dengan dia adalah, wah aku ibadahnya nggak tenang nih, nggak ada lafaz Allahnya. Nah, karena dia merasa diawasi oleh lafaz Allah, bukan merasa diawasi oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal zat Allah itu namanya mau apapun itu tetap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zat Allah ini ada di mana-mana. Lah berarti Allah memerlukan tempat. Lah jangan bicara Allah memerlukan tempat. Yang menciptakan tempatnya sendiri siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bilang Allah ada di mana-mana, bukan Allah ada di mana-mana seperti kita. Karena Bismillah ini kita sedang menanamkan dalam diri kita bagaimana supaya kita hanya bertauhid itu kepada zat yang bernama Allah. Nah, ini penting. Makanya Bismillah ini sangat luar biasa. Mohon maaf saya percepat, saya persingkat karena sebenarnya kalau saya pribadi ngaji Bismillahirrahmanirrahim ini mungkin yang teman-teman yang sudah ngaji sama saya biasanya bisa sampai berapa? 7 atau 8 pertemuan ya. Itu Bismillah aja. Atau kalau di bulan 3 sampai 4 bulan belum selesai itu Bismillah. Tapi kita coba persingkat karena kita mau mengkaji, kita sedang tidak mengkaji Bismillah tapi kita sedang mengkaji Ta'limul Muta'alim. Tapi Bismillah ada bagian dalam Ta'limul Muta'alim. Nah, kenapa kitab Ta'limul Muta'alim ini juga diawali dengan Bismillah, diawali dengan menyebut zat yang bernama Allah? Karena akan berbicara tentang sesuatu yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Berbicara ilmu. Yang menyampaikan kita kepada Allah adalah ilmu. Maka wajar ketika kita ingin berbicara sesuatu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ilmu pengetahuan, diawali dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi saya highlight bahwa ketika kita mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut zat yang bernama Allah, maka sebenarnya kita sedang membersihkan diri kita dari pemikiran-pemikiran lain, dari ketidakyakinan kita kepada Allah yang Maha Esa, karena yang kita sebut dengan mengucapkan Bismillah ini adalah menyebut zat yang bernama Allah. Jadi menyebut zat yang bernama Allah. Lalu saya sebutkan lagi tadi, kenapa kalimatnya dengan? Nah, karena ini untuk menyertai apapun yang kita kerjakan. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillah, mau minum, Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika kita minum, itu berarti kita minum dengan menyebut zat yang bernama Allah. Itu yang pertama. Lalu masuk ke kalimat selanjutnya, ada Ar-Rahman dan ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu biasanya diartikan dengan yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Nah, saya mendapatkan dari guru saya di pesantren ada arti yang lain. Arti yang lain. Jadi Ar-Rahman itu salah diartikan sebagai maha pengasih, Ar-Rahim itu salah diartikan sebagai maha penyayang. Tidak. Semuanya benar. Karena ayat Al-Quran ini bisa multitafsir sesuai dengan arahan dan pemahaman yang dipahami oleh orang yang memahaminya. Jadi bakal sangat multitafsir.
Ya, sangat multitafsir. Maka tafsir Al-Quran itu begitu banyak, tidak hanya satu. Tergantung siapa yang menafsirkan, kapan membuat tafsirnya, dan sejauh mana pemahaman yang menafsirkan tentang ayat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu, kalau yang saya dapatkan di pesantren itu adalah yang memberikan nikmat besar dan nikmat kecil di dunia. Jadi Ar-Rahman itu yang memberikan nikmat besar dan nikmat kecil di dunia. Kalau bahasa lainnya adalah Ar-Rahman ini urusan dunia. Nah, lalu apa Ar-Rahim? Ar-Rahim itu yang memberikan nikmat kecil di akhirat saja. Atau dalam kata lain, Ar-Rahim ini urusan akhirat. Jadi Ar-Rahman urusan dunia, Ar-Rahim urusan akhirat. Nah, bagaimana penjelasan lebih jauhnya? Penjelasan lebih jauhnya adalah bahwa ketika kita mengartikan Ar-Rahman dengan arti yang memberikan nikmat besar dan nikmat kecil di dunia adalah begini. Di dunia Allah itu memberikan dua nikmat. Ada nikmat besar, ada nikmat kecil. Nah, apa nikmat besar? Oh, kita kalau sering mendengarkan ceramah kiai-kiai dulu itu pasti sering disebutkan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita, yaitu berupa iman dan Islam. Nah, gitu. Jadi nikmat besar itu iman dan Islam. Sumama nikmatul kafir. Terus apa yang dikatakan dengan nikmat yang sedikit? Ya. Nah, mohon maaf, nikmatul qalil. Nah, nikmat yang sedikit itu apa? Nikmat yang sedikit adalah selain daripada iman dan Islam. Jadi selain daripada iman dan Islam, nikmat kecil. Nah, bagaimana logikanya? Mari kita bermain di logikanya. Orang bersodakoh dengan uang miliaran. Orang memberikan dengan uang miliaran atau mungkin ratusan miliar atau mungkin triliunan ke masjid, ke panti asuhan, ke anak jalanan, atau sekarang ke orang-orang yang terkena musibah. Tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan sebagai amal ibadah atau tidak? Apakah dikatakan akan mendapatkan pahala atau tidak? Menurut dalam ajaran Islam, orang yang bersodakoh itu akan sah ketika dia mempunyai keimanan dan keislaman. Karena kalau tidak punya keimanan dan keislaman, berapapun yang dia kasih, itu dianggap sebagai kebaikan biasa yang tidak dicatat sebagai amal baik. Sama, semua agama pun seperti itu. Kalau tidak punya keimanan, maka tidak dicatat sebagai amal baik. Maka wajar kalau kita menyebutkan iman dan Islam ini nikmat terbesar. Kenapa? Karena kalau punya iman dan Islam, kita sedang Jumatan, lalu ngelewat kenceleng di depan, ada uang 2.000, kita pintal-pintal, masukin ke dalam kenceleng tersebut dengan keimanan dan keislaman, maka itu dijadikan sebagai sodakoh. Harganya lebih besar daripada ngasih tanpa keimanan dan keislaman. Apalagi kita sehat, lalu kita tidak beriman, tidak berislam. Apa yang terjadi? Ya, kesehatan tersebut tidak dinilai sebagai sebuah amal ibadah. Beda kalau kesehatan tersebut kita sedang beriman. Kita sehat, lalu kita beriman, lalu berislam. Maksudnya beriman itu meyakini, berislam itu melaksanakan dengan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang beriman dan berislam, punya kesehatan, maka kesehatannya jadi amal ibadah. Begitu pula ketika kita tidur. Ya, tidurnya Kak Eko itu sangat jadi ibadah kalau dengan meyakini keimanan dan keislaman. Jadi Kak Eko misalkan sedang ngaji tidur, tapi yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh itu jadi keimanan, jadi ibadah tidurnya. Tapi kalau orang tidur tidak punya keimanan, maka tidurnya itu jadi sia-sia. Iya, berguna untuk kesehatannya, tapi tidak berguna untuk bekal kita di yaumil akhir. Ya, bekal kita di yaumil akhir. Maka keimanan dan keislaman ini hal yang sangat penting. Sekali lagi, keimanan dan keislaman ini sangat yang penting. Begitu pula di dalam agama-agama yang lain. Saya yakin itu. Dalam agama-agama yang lain pun sama. Berbicara tentang keimanan dan keislaman. Pasti itu. Bicara tentang keimanan dan keislaman. Jadi, keimanan dan keislaman, nikmat besar. Hal-hal yang lain selain keimanan dan keislaman, itu adalah nikmat kecil. Apapun itu, kesehatan, uang,
pokoknya yang lain-lain, semuanya selain daripada iman dan Islam itu dikatakan sebagai nikmat kecil. Maka Ar-Rahman ini adalah berbicara tentang nikmat besar di dunia yaitu keimanan dan keislaman, serta nikmat kecil di dunia yaitu selain keimanan dan keislaman. Jadi nikmat besar itu iman dan Islam, mohon maaf, iman dan Islam. Nikmat besar itu nikmat kecil selain iman dan Islam. Maka ketika kita berbicara Ar-Rahman, kita sedang berbicara urusan dunia. Urusan dunia. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah orang beriman mendapatkan nikmat kecil? Ya, orang beriman ada yang mendapatkan nikmat kecil. Jadi semua orang yang beriman ini adalah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah semua orang yang mendapatkan nikmat besar di dunia ini mendapatkan nikmat kecil atau kebahagiaan-kebahagiaan lain di dunia? Tidak. Karena nikmat-nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rata kepada semua manusia dan tidak melihat keimanan dan keislaman. Jadi nikmat-nikmat lain itu diberikan semuanya, tapi nikmat iman dan Islam ini hanya kepada orang mukmin. Nikmat iman dan Islam ini hanya kepada orang mukmin. Nah, makanya kalau rezeki itu orang lain yang tidak beriman dalam tanda kutip tidak Islam itu lebih banyak, ya nggak apa-apa, wajar. Wajar. Kenapa ya? Karena itu diberikan oleh Allah semuanya. Tapi kalau mereka punya rezeki banyak, tidak punya iman dan Islam, maka tidak dicatat sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu berbicara Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahim ini adalah nikmat kecil yang ada di akhirat saja. Nah, ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa di akhirat nanti kenikmatan-kenikmatan yang kita anggap sebagai kenikmatan yang di dunia selain iman dan Islam itu kita akan dapatkan nanti di yaumil akhir ketika kita mempunyai nikmat besar di dunia. Jadi kesenangan-kesenangan yang di dunia ini susah. Dunia ini menurut kita susah, nggak didapatkan, atau sebagian malah juga mendapatkan. Nah, di akhirat nanti, orang yang mempunyai nikmat besar di dunia, maka akan mendapatkan nikmat kecil tersebut, yang nikmat kecil tersebut malah nilainya jauh lebih besar daripada nikmat kecil yang ada di dunia. Maksudnya kenapa seperti ini? Ya kan di akhirat itu hari pembalasan. Di akhirat itu hari menuai, hari memanen. Nah, keimanan dan keislaman adalah tanaman ketika kita di dunia. Maka ketika di akhirat, keimanan dan keislaman ini berubah menjadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Maka setiap orang yang beriman insya Allah akan mendapatkan nikmat kecil di akhirat nanti, nikmat yang terbaik di akhirat nanti. Maka kita harus bersyukur kalau kita mempunyai keimanan dan keislaman. Kita harus bersyukur. Sekali lagi, kita harus bersyukur mempunyai keimanan dan keislaman. Karena itulah yang akan menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti, dan kita mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir nanti, mendapatkan nikmat yang kecil di yaumil akhir nanti. Maka kalau disatukan, ternyata Bismillahirrahmanirrahim itu artinya Bismillahi berbicara tentang tauhid, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berbicara Ar-Rahman, berbicara bagaimana kita urusan dunia, Ar-Rahim maka berbicara bagaimana urusan akhirat. Maka wajar kalau kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini dikatakan sebagai himpunan dari ayat Al-Qur'an. Kenapa? Lah ayat Al-Quran itu berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang dunia, dan berbicara tentang akhirat. Jadi sudah dirangkum dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah dahsyatnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bayangkan kalau orang yang benar-benar memahami Bismillahirrahmanirrahim itu, maka akan memahami bagaimana hubungannya dengan Tuhan, lalu bagaimana dia akan memaksimalkan kehidupan di dunia, lalu bagaimana dia memahami bahwa juga di akhirat ada sesuatu yang harus kita kejar. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini kalimah yang dahsyat, kalimah yang sebenarnya akan menjadikan kita orang yang berislam, yang beriman dengan sempurna. Maka yuk kaitkan lagi dengan tadi yang saya ceritakan di awal. Kalau orang dulu ada yang baca Bismillah bisa terbang, wajar? Wajar. Orang dulu ada yang baca Bismillah bisa jalan di atas air, wajar? Wajar. Orang dulu ketika baca Bismillah ada yang bisa jalan pakai angin, wajar, wajar.
Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai iktikad yang kuat, keyakinan terhadap Allah yang kuat, tahu bagaimana memaksimalkan dunia, dan tahu apa yang harus dikejar di yaumil akhir nanti. Maka bismillahirrahmanirrahim ini kalimah yang sangat luar biasa. Maka wajar seorang Syekh Az-Zarnuzi ketika membuat atau menulis kitab ini diawali dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya ini kitab mendapatkan keberkahan. Keberkahan apa? Bahwa kitab ini ingin berbicara tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, juga ingin berbicara tentang bagaimana memaksimalkan kehidupan dunia, ya. Lalu juga akan berbicara tentang bagaimana apa yang kita kejar di yaumil akhir. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman belajar yang mudah-mudahan ada dalam rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang hidup berdasarkan zaman, ya. Manusia itu hidup berdasarkan zaman. Nah, zaman itu ada zaman madi, ada zaman bahasa Indonesia aja. Ada zaman yang telah lalu, ada zaman sekarang, dan ada zaman yang akan datang. Makanya biasanya ketika kita berbicara tentang orang yang lalu disebutnya orang dulu. Kalau orang yang sekarang, biasanya sebut dengan orang yang sekarang, kita ya. Kalau orang yang akan datang, biasanya disebut orang-orang yang akan ada di masa yang akan datang. Jadi berbicara kita, kenapa kita mengatakan ada orang dulu, orang sekarang, dan orang yang akan datang, yaitu berdasarkan kepada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, orang-orang dulu, ya emang orang-orang dulu, banyak orang-orang dulu ya, sudah lewat ya. Nah, orang-orang sekarang ya ini sekarang yang kita hadapi. Dan orang-orang yang masa yang akan datang ya orang-orang yang belum ada zaman sekarang. Teman-teman sekalian, jadi makna bismillahirrahmanirrahim ini memang luar biasa. Lalu muncul pertanyaan, orang dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, bagaimana dengan orang sekarang? Orang sekarang pun sangat bisa. Malah orang sekarang tinggal menggunakan bismillah itu sebenarnya itu apa yang disebutkan zaman dulu itu sudah ada. Jadi saya masih ingat guru saya bercerita kepada saya. Jadi dulu waktu saya ngaji, ini guru saya yang bercerita. Dulu waktu guru saya ngaji ke kiainya, beliau bertanya kepada mendengarkan penjelasan dari kiainya. Kata kiainya, dak anak-anak, nanti ya. Saat itu teknologi belum sehebat sekarang, karena mungkin tahun 1900-an. Jadi guru saya itu masih di tahun 1900-an. Beliau bilang, gurunya itu bilang, nak, nanti mah ke depan besi itu bisa terbang. Nanti mah ke depan air itu bisa ditusuk. Nanti mah ke depan orang biasa jalan di atas angin. Nah, pada tahun 1900-an, guru saya mendengarkan itu kan kaget. Masa mana ada besi bisa terbang? Besi itu kan berat. Air bisa ditusuk. Kan air itu encer. Bagaimana air bisa ditusuk saat itu? Lalu orang jalan dengan biasa pakai angin. Mana ada orang jalan pakai angin? Jalan itu saat itu pakai kuda paling. Air itu ya harus pakai gelas. Besi ya paling dipakai untuk di bawah. Masa bisa terbang? Nah, ternyata kata guru saya yang kemudian hidup di tahun 70-an, 80 ke sini, guru saya menyebutkan, lah orang tua dulu nyebutin bahwa besi bisa terbang. Nah, iya, pesawat terbang itu ada besinya, jadi besi bisa terbang. Lalu air bisa ditusuk. Lah sekarang makan es krim, itu air ditusuk. Lalu orang jalan di atas angin. Lah, emang mobil pakai bannya itu ada apanya? Pasti ada anginnya. Ya otomatis pakai angin itu jalannya. Ya Allah, jadi kata guru saya, orang tua dulu itu memberikan gambaran yang kadang kita saat itu katanya nggak ngerti, tapi sekarang baru ngerti. Dan orang tua dulu itu bilang, sekarang mungkin aneh orang bisa jalan pakai angin. Mungkin aneh orang bisa jalan di atas es. Nanti ke depan itu udah biasa. Nah, sekarang benar terbukti kan. Orang semua jalan di atas angin, semua pakai mobil, pakai motor yang ada anginnya. Jadi sudah biasa gitu. Ya.
Orang jalan di atas air, itu kan pakai es sekarang membeku juga bisa, atau mungkin pakai jembatan yang kayak jembatan Soroja, apa jembatan Suramadu itu kan udah luar biasa di atas air. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya teknologi itu dari dulu juga sudah ada, cuman bentuknya berbeda. Dulu jalan dengan angin seperti itu, nah sekarang jalan dengan angin seperti sekarang. Nah, dulu juga ada teknologi ini. Orang dulu itu teknologi apa? Bisa ngomong tanpa pakai telepon, gitu kan? Ya, bisa ngomong tanpa pakai telepon gitu kan? Nggak harus ketemu tiba-tiba. Oh, dia mau juga, oke, udah, udah ngobrol. Nah, kalau dulu kan dianggapnya masa orang bisa gitu. Nah, sekarang kita juga udah seperti itu. Ngomong pakai telepon, gitu, kita ngomong sama orangnya jauh ada bisa gitu. Nah, jadi sebenarnya teknologi dulu dengan sekarang itu sama, cuman sekarang itu bedanya dibungkelekeun, What is the meaning buat dibungkelekeun? Direalkan, direalisasikan. Jadi sebenarnya orang tua dulu itu udah canggih juga, cuman kitanya nggak mau bilang canggih. Gitu. Karena saya selalu yakin, apalagi nanti kalau kita sudah ngaji di kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa keilmuan zaman dulu itu pasti lebih hebat daripada keilmuan zaman sekarang. Itu pasti. Sekarang mau ngomong yang jarak jauh itu harus pakai alat. Kalau dulu nggak pakai alat, dan ngomong bisa. Gitu. Ya, dulu orang tua dulu hanya ngulang gini, oh iya si Anu lagi begini. Oh iya, oke. Di mana si Anu? Oh si Anu di Jakarta. Si Anu di Anu. Gitu. Nah, orang tua dulu bisa seperti itu? Bisa, karena teknologinya lebih canggih. Lalu kita sekarang, saya juga bisa sekarang. Nah, Igin di Kuningan nih. Nah, Kiki, Singgi di Karawang nih. Lagi duduk berdua. Nah, Igin lagi sama Mas Sae. Nah, Singgi lagi sendiri, pegang-pegang sebelah kanan misalkan. Gitu kan. Jadi, teknologi itu ada dari dulu, ya. Cuman dulu itu karena lebih canggih pengetahuannya, maka dengan cara yang berbeda dengan sekarang. Sekarang pun sama. Nah, jadi sebenarnya ilmu-ilmu dulu itu sudah ada, ilmu-ilmu sekarang yang kayak ini sudah ada dari dulu, tapi bentuknya berbeda. Sekali lagi bahwa ini ingin mengaitkan bahwa kenapa saya berbicara seperti ini. Lah, inilah orang dulu dan orang sekarang ketika membedakan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kita juga bisa sama kayak orang lain, sama kayak orang dulu. Gimana? Gini bahasanya, gini. Oke, kita mau zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kayak orang lain tuh ngelihat orang lain yang jauh di mana-mana gitu kan. Tapi dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya kalau kita zoom pakai bismillah dulu sama tidak? Bedanya adalah kalau kita zoom tanpa pakai bismillah dulu, maka kita meyakini ini sebagai kekuatan manusia yang bisa membuat alat ini. Tapi kalau kita pakai bismillah dulu, pakai zoom, maka ini alat yang diciptakan oleh manusia, yang manusia tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alat ini adalah sebenarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah kita hidup. Jadi beda rasanya kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, disimpulkan bahwa kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini kenapa ada di tiap awal kitab, itu karena ingin menunjukkan bahwa kalimah ini adalah kalimah luar biasa yang menjadi penyetara, yang menjadi yang membarengi perbuatan kita, sehingga perbuatan kita memang dikatakan perbuatan yang mengait kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini diawali dengan kalimat dengan menyebut zat yang bernama Allah. Karena ini untuk menyambungkan bahwa ketika kita melakukan perbuatan itu harus dengan menyebut nama Allah. Maka ketika minum Bismillahirrahmanirrahim, maka artinya adalah kita minum dengan menyebut zat yang bernama Allah. Untuk sementara sekian bab Bismillahirrahmanirrahim. Besok kita masuk ke Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Begitu, Bu Nati, silakan. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa. Jadi pembahasan basmalah ya, dan memang kata Bapak tadi itu dipersingkat, dikompres, yang biasanya beberapa kali pertemuan disertai dengan fadilah cerita-cerita keutamaan basmalah dan bagaimana pengaruhnya dan bagaimana seterusnya gitu ya. Tapi dengan dikompres ini aja, semoga tidak mengurangi keberkahan, membuka cakrawala berpikir kita. Ternyata dengan basmalah ini, kita bismillahnya itu sendiri memantapkan keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang diawali dengan basmalah, kita sedang menyertakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongannya, dengan kuasanya, dengan segala welas asihnya. Jadi ketika basmalah kita menyertakan
menyertakan diri kita dengan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman itu perkara dunia, sehingga apapun yang ada di dunia ini kita bisa memaksimalkan, bisa menggali atau mencari, mengambil manfaat dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian Ar-Rahim itu berkaitan dengan akhirat, sehingga kita tahu apa yang sedang kita kejar itu bukan yang ada di dunia tapi yang ada di akhirat nanti. Jadi luar biasa, dengan basmalah ini kita memiliki alat untuk menyertakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak atas pembelajaran pembelajaran pagi ini yang luar biasa. Dan teman-teman, ini nggak ada forum diskusi kan ya Pak? Boleh, tapi di chat aja ya. Jadi ada fitur chat, silahkan di chat. Yang bisa kita jawab sekarang kita jawab, yang tidak saya tanyain dulu ke guru saya. Tenang, gampang, masih banyak gurunya. Ya. Silahkan. Baik, teman-teman silahkan rekan-rekan yang mau bertanya lewat chat dulu, ada fitur chat di situ. Silahkan jika ada yang mau bertanya atau menanggapi atau mau berekspresi, dipersilahkan. Dipersilahkan. Ya. Sambil nunggu yang bertanya, memang sebenarnya pengennya saya ini membahasnya secara panjang ya. Tapi sekali lagi mungkin mudah-mudahan nanti ke depan akan kita bahas jauh lebih panjang. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Nah, ini ada pertanyaan yang Pak. masuk, Bunda? Ya, dari Himsa. Kalau ada orang yang berbuat buruk tapi membaca basmalah terlebih dahulu, itu bagaimana Pak? Oke, membaca basmalahnya adalah kebaikan, tapi berbuat buruknya adalah keburukan. Segitu ya, aja, betul. yang panjang-panjang. Udah cukup ya Pak ya. Jadi tidak membuat keburukan jadi baik ya Pak ya? Tidak. Jadi basmalahnya kebaikan, keburukannya tetap buruk. Betul. Ya begitu ya, cukup jelas, sangat terang dan jelas, singkat dan padat. Ada lagi apa ini? Oh ya, ada titipan pertanyaan. Wali, pengertian wali itu sendiri bagaimana katanya Pak? Ini wali yang mana? Wali itu banyak, ada wali murid, ada wali kelas, ada wali yang lain. Mohon dispesifikasikan pertanyaannya wali yang mana? Mohon maaf ya, karena biar saya juga nggak salah menjelaskan. Ya, silakan diperjelas dulu. Wali apa katanya? Wali aulia katanya Pak. Min aulia Allah. Nah, kalau ini bagian tafsir, maka yang kalau tafsir itu bagian Nati. Silahkan Bu Nati, tafsir. Aduh, saya sebagai moderator Pak. Ya, silahkan bantuin dikit-dikit lah. Wali itu waliyun, jadi dari kekasih ya, kekasih Allah, orang dekat, kemudian juga maksudnya dari secara bahasa, wali itu sebagai orang yang dekat, sebagai kekasih, kemudian kadang juga disebut sebagai pelindung dan sebagainya. Nah, kalau wali Allah itu adalah mereka yang memiliki arif billah, mereka sangat mengetahui, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mereka punya keutamaan yang mengatakan bahwa orang-orang ini yang sudah arif billah, sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan orang yang sudah dicintai, dikenali, sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadi pendengarannya, penglihatannya, langkah kakinya, apapun itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan siapa wali tersebut? Nah, kata Bapak, tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Jadi ya semacam rahasia ya Pak ya, semacam hanya wali yang mengetahui wali. Kenapa ya? Karena itu jadi rahasia sehingga tidak ada yang mengaku ini saya wali gitu. Karena kewalian itu bukan gelar ya Pak, maksudnya bukan gimana Pak? Silahkan Pak. Ya, wali ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang yang mengetahui hanya wali. Tadi yang nanti jelaskan sangat betul dan sangat tepat. Wali ini memang bukan, mohon maaf ya, bukan obralan ya. Apalagi sampai ada orang yang ngaku-ngaku aku wali. Nah, nggak mungkin, karena wali itu tidak mungkin diketahui oleh dirinya sendiri. Yang mengetahui wali itu hanya wali yang lain. Nah, kalau berbicara walinya, walinya Allah,
Walinya Allah itu tadi seperti yang Nati katakan, sebenarnya walinya Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempunyai kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hidupnya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan waliullah. Lalu wali itu biasanya mempunyai sebuah karomah. Karomah itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kebijaksanaannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin. Ya, ada lagi Pak yang bertanya, jika melakukan sesuatu, udah basmalah, udah melakukan, apa namanya, melakukan kebaikan, tapi misalkan sholat duha katanya, ingin berjalan dengan baik harinya itu, tapi ternyata harinya tidak baik, jadinya sebel, boleh enggak seperti itu katanya? Malah tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahwa Allah Iya, bersamaku oke. katanya. Ya udah. Iya, oke. Pertanyaannya simpel. Allah itu bersama dalam kebaikan. Apakah juga apa buat baik saja atau juga sedang berbuat maksiat? Allah itu mengurusin kita dalam segala sisi keadaan. Ya, dalam segala sisi keadaan Allah ngurusin kita. Lalu pertanyaannya, loh kita sudah bismillah, ternyata kita di depan malah tidak mendapatkan ketidakbaikan. Lah bismillahnya jadi sebuah kebaikan. Lalu ketika mendapatkan ketidakbaikan, maka kalau kita sudah bismillah harusnya bersikap dengan ketidakbaikan itu dengan sikap yang baik. Contoh misalkan kita sudah bismillah pagi-pagi, tapi siang-siang mendapat musibah, tertabrak misalkan. Nah harusnya karena pagi-paginya sudah meyakini bahwa kita membarengi segala perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ketabrak pun kita harus yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapi dengan baik. Oh, ini mungkin kesempatan kita untuk istirahat. Mungkin ini kesempatan untuk para dokter mengobati kita. Mungkin ini kesempatan kita ketemu para dokter dan lain sebagainya. Jadi ketika sudah mengucapkan bismillah, bukan kejadiannya jadi lebih baik, tapi ada kejadian apapun kita bisa kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muncul rasa sebel karena tidak sesuai, wajar, itu manusiawi, tapi segera ingat bahwa apa yang terjadi khairihi wa syarrihi, mau yang baik ataupun yang buruk, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa, maka jangan diteruskan. Kalau sudah ingat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kesalahan, maka kalau kita diawali dengan bismillah, pasti bisa segera memperbaiki dengan berbuat baik setelah berbuat kesalahan tersebut. Seperti itu posisinya. Jadi bukan dengan bismillah simsalabim kita jadi orang yang selalu baik, selalu dalam kesenangan dan ketenangan, tidak. Tapi dengan bismillah apapun yang terjadi di hadapan kita, kita bisa mengaitkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan menjadi sarana untuk kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, ada lagi Pak yang bertanya, kalau misalnya baca basmalah belum berwudu bagaimana katanya? Boleh. Kita niatkan berzikir. Ya, ada lagi, saya pedagang, kalau kita bersedekah sudah pakai basmalah terlebih dahulu, tapi setelah bersedekah malah jadi susah laku jualannya, kenapa ya Ya, itu? jawabannya sama seperti tadi ya. Sedekahnya sudah jadi kebaikan, dan kesusahannya juga itu jadi kebaikan ladang kita untuk bersabar. Makanya sebenarnya apapun yang kita hadapi bisa jadi kebaikan. Kenapa? Allah memberikan resepnya loh. Ingat, kalau kita tidak boleh berbuat dosa, maka Allah tidak akan memberikan astagfirullahaladzim. Benar nggak? Berarti kalau kita berdosa, jangan diteruskan, segera istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu ketika kita mendapatkan nikmat, tuh dikasih alhamdulillah. Ya kan? Jadi sebenarnya semua bisa dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi dengan kita. Seperti itu. Silakan. Ya, ada yang konfirmasi, jadi berzikir tidak wajib ada wudu ya? Betul, tidak wajib ada wudu, tapi lebih baik kalau berwudu. Sekali lagi, zikir ini kapanpun bisa, dimanapun bisa, dalam kondisi apapun bisa. Monggo. Punten, gimana tanggapan Kiai tentang fenomena hijrah dengan segala kontroversinya katanya Pak? Ya, aduh. Oke. Ya, saya bilang kalau kita ngaji ta'limul muta'alim nanti akan ketahuan. Saya nggak mau tanggapin dengan posisi saya, tapi nanti kita tanggapi dengan posisi keilmuan dari kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, seperti itu. Kita tunggu nanti dari Ta'limul Muta'alim. Ya. Monggo. Jadi jawabannya adalah ikuti pengajian ini setiap hari. Jadi bisa tahu ya Pak ya nanti bagaimana
Karena di permukaan saja kita sudah dibuka cakrawala bahwasanya segala sesuatu itu baik, namun ada caranya. Dengan kita pengen disertai oleh Allah saja ada caranya dengan basmalah ya. Jadi segala sesuatu ada caranya, ada jalannya, Betul. dan ada yang menunjukinya, yaitu guru. Ya, mungkin dicukupkan Ya, sekian cukup Pak, dulu ya, karena tidak ada lagi biar yang bertanya. tidak terlalu lama dan kangen, besok bisa kumpul lagi. Ya, yang terakhir dari saya bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim ini bukan mengubah takdir Allah, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim ini kita bisa menjalani takdir Allah dengan yakin bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya bisa mengarahkan kita ke arah yang jauh lebih baik. Terima kasih teman-teman belajar saya. Mudah-mudahan besok juga masih konsisten untuk bisa tetap bareng-bareng belajar. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa, closing yang luar biasa. Jadi bukan untuk mengubah takdir karena siapalah kita, tapi dengan basmalah ini kita menjalani dan menyikapi kehidupan itu segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup, mau berfoto dulu Iya, Pak? boleh, monggo. Oke, teman-teman silakan yang mau dibuka videonya, silakan yang bisa dibuka. Kita ada 5 halaman, tadi sampai 119. Kita foto dulu halaman yang pertama, 1, 2, 3. Terima kasih kawan-kawan. Yang halaman kedua, ditunggu. Halaman kedua, sip. 1, 2, 3. Oke, luar biasa bisa bertemu kawan-kawan ratusan di pagi hari. Kapan lagi ya? Berkah corona. 1, 2, 3. Terima kasih. Halaman ketiga sudah. Menuju halaman keempat. 1, 2, 3. Sip. Halaman yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih banyak kawan-kawan. Insya Allah kita bertemu lagi di besok di jam yang sama, jam 5.15. Saya sarankan untuk stay atau on dari jam 5, boleh. Karena insya Allah dari jam 5 sudah on. Dan terima kasih juga kepada Bapak. Semoga Bapak diberikan kesehatan. Amin. Dan senantiasa